Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berbahasa di sosial media menggunakan konsep PHINK. Konsep PHINK dalam konsep kewargaan digital adalah tata krama untuk menjadi kewargaan digital yang baik dan benar. Dalam menggunakan alat komunikasi yang ada saat ini, kita membutuhkan tata krama dalam berkomunikasi di jejaring sosial atau tata krama komunikasi sinkron. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsep PHINK yang dibutuhkan ketika membagikan informasi di jejaring media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, email, dan forum. Perpanjangan konsep PHINK. P adalah true. Apakah berita yang dibagikan adalah benar dan fakta, atau malah berita tersebut adalah berita palsu atau hoax? Sebelum membagikan informasi, pastikan berita tersebut adalah sehingga tidak membuat pengguna sosial media menjadi bingung. H adalah helpful. Apakah berita yang dibagikan adalah berguna, atau malah berita tersebut tidak berguna, bahkan malah merugikan orang lain? Sebelum membagikan informasi, pastikan informasi tersebut tidak merugikan orang lain atau bahkan teman dekat. I adalah inspiring. Apakah berita yang dibagikan memberikan inspirasi, atau malah berita yang dibagikan membuat orang lain sakit hati? Sebelum membagikan berita tersebut, pastikan berita tersebut dapat memberikan inspirasi, sehingga orang akan lebih merasa termotivasi dari berita yang kita bagikan. N adalah necessary. Apakah berita tersebut perlu dibagikan, atau malah berita tersebut hanyalah umpatan? Paling penting dalam menggunakan sosial media adalah pastikan isi berita tersebut dengan menggunakan tujuan konsep PHINK. Dalam menggunakan jaring sosial, banyak orang dapat melihat tingkah laku, perilaku, serta tata krama orang tersebut. Dengan menggunakan konsep PHINK, kita mampu mempertahankan kepercayaan reputasi yang dimiliki oleh kita. Bahkan, kita mampu bertanggung jawab atas berita yang kita bagikan. Ingat, semua orang bisa melihat postingan yang kita sebarkan di sosial media. Mungkin postingan yang kita sebarkan dapat mempengaruhi masa depan kita. Bisa jadi postingan kita merusak masa depan kita, atau bahkan postingan tersebut dapat memotivasi orang lain. Semua yang kita sebarkan di jejaring sosial tidak benar-benar hilang. Tidak semua yang ada di sosial media adalah hal yang lucu. Sebagai contoh, baru menyebarkan meme. Sebenarnya, secara tidak langsung, kita sedang membuli orang lain. Menjadi orang yang baik hati di sosial media merupakan hal yang seharusnya setiap orang lakukan. Tidak menggunakan kata-kata kasar jika kita menserupi pendapat orang lain. Mari kita gunakan jejaring sosial dengan bijak dan gunakan konsep. Tidak semua yang ada di sosial media adalah hal yang lucu. Sebagai contoh, dalam menyebarkan meme, sebenarnya secara tidak langsung kita menjadi orang yang berkat di sosial media merupakan hal yang seharusnya setiap orang lakukan. Tidak menggunakan kata-kata kasar jika tidak menserupi pendapat orang lain. Mari kita gunakan jejaring sosial dengan bijak dan menggunakan konsep PHINK. Selain itu, ada pun sopan santun yang berhubungan erat kaitannya dengan tata krama. Makna sopan santun adalah sikap ramah yang diberikan dari semua orang. Sikap sopan santun merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok, mulai dari anak-anak hingga sampai individual. Memberikan balas, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sikap sopan
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sifat cantik, sebagaimana tertuang dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Asy-Syaikh Al-Ansari, dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan keadaan. Selain tata krama dan sopan santun, adapun sikap malu. Malu adalah sikap menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dalam kemaksiatan. Memiliki rasa malu bukan berarti tidak berdaya diri. Misalnya, seseorang malu berkumpul karena takut diajak teman-temannya atau malu karena mendapatkan prestasi di depan kelas. Terhadap hal-hal yang baik dan positif tidak boleh ada perasaan malu. Rasa malu seperti itu diperkuat tepat. Rasa malu harus dilandasi karena Allah SWT, bukan karena selainnya. Pada saat kita malu berbuat sesuatu, tanyalah kepada hati kita, apakah malu ini karena Allah atau bukan? Jika bukan, bisa jadi hal itu adalah sifat malas, minder atau rendah diri. Sifat malas, minder atau rendah diri merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Malu sendiri akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan percaya tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semua diketahui oleh Allah. Beberapa manfaat yang bisa kita dapat bila seseorang memiliki perasaan malu. 1. Mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong manfaat memiliki perasaan malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. 3. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.